Pernah kebayang nggak gimana caranya ngajarin soal AI dan coding di sekolah yang mungkin ya fasilitasnya serba terbatas? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah cerita super inspiratif dari sebuah SMA di Maluku Tengah. Mereka berhasil loh mengubah tantangan jadi sebuah peluang yang keren banget. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita semua tahu kan, AI itu sekarang ada di mana-mana. Di HP kita, di rekomendasi film yang kita tonton, bahkan di dunia kerja. Nah, pertanyaan gedenya adalah, sekolah kita udah siap belum ya? Gimana caranya kita bisa mastiin semua siswa, dimanapun mereka berada, nggak ketinggalan sama revolusi teknologi ini? Semua ini tuh berawal dari satu pertanyaan penting. Kenapa? Jadi mari kita pahami dulu motivasi besar di balik inisiatif ini. Apa sih sebenarnya yang bikin seorang guru di Maluku Tengah mau repot-repot bikin terobosan kayak gini? Jawabannya, relevansi. Betul, pendidikan itu sekarang nggak bisa lagi cuma soal lulus ujian. Tujuannya adalah ngebekalin siswa buat dunia nyata. Dunia yang sekarang tuh digerakkan sama revolusi industri 4.0. Jadi ini bukan sekedar pelajaran tambahan, tapi ini benar-benar bekal buat mereka bertahan dan berkembang di masa depan. Dan yang jadi jantung dari semua ini adalah peran guru yang berubah total. Guru bukan lagi sekedar orang yang ngasih materi di depan kelas, tapi lebih kayak arsitek lingkungan belajar. Tugasnya adalah menciptakan semacam arena bermain yang aman buat siswa, supaya mereka berani bertanya, berani gagal, dan akhirnya berani berinovasi. Oke, jadi motivasinya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya? Gimana ide besar ini dieksekusi di lapangan jadi sebuah proyek yang asyik dan beneran nyata buat para siswa? Jadi, mereka pakai metode yang namanya Project Based Learning atau PJBL. Udah lupain deh tuh hafalan teori yang bikin ngantuk. Di sini, siswa belajar dengan cara langsung bikin sesuatu. Misalnya, mereka ditantang buat membangun chatbot sendiri atau sistem rekomendasi film, benar-benar dari nol. Dan disinilah letak kejeniusannya, tema yang mereka pilih. Dengan tema AI untuk kehidupan sehari-hari, konsep AI yang tadinya abstrak banget jadi terasa dekat dan nyata. AI itu bukan lagi soal robot canggih di film fiksi ilmiah, tapi tentang gimana teknologi bisa jadi solusi buat masalah di sekitar mereka. Nah, sekarang ayo kita intip prosesnya. Gimana sih caranya sebuah ide di kepala siswa bisa berubah jadi produk digital yang beneran berfungsi? Ini dia langkah-langkahnya. Alurnya tuh logis banget. Jadi mereka nggak langsung diceburin ke proyek yang rumit. Pertama, fondasi konsepnya dikuatin dulu. Kedua, mereka pemanasan dengan bikin simulasi-simulasi sederhana. Ketiga, nah baru deh mereka terjun langsung bikin produk nyata kayak chatbot. Dan yang paling penting, keempat, mereka harus presentasiin hasilnya. Di sini mereka belajar ngejual ide dan nerima masukan. Tentu aja, proses ini butuh dukungan yang kuat. Strategi di baliknya juga nggak kalah inovatif. Mereka nggak belajar sendirian, tapi lewat kerja kelompok dan saling kasih masukan. Terus, ada refleksi harian biar mereka tahu perkembangannya. Dan penggunaan video tutorial juga ngebantu banget biar nggak ada yang ketinggalan, bahkan buat topik yang paling susah sekalipun. Oke, metode dan prosesnya kedengeran keren. Tapi hasilnya gimana? Apa buktinya kalau ini semua berhasil? Yuk kita lihat dampak nyata yang dirasain langsung sama para siswanya. Dampak pertama. Dan ini mungkin yang paling fundamental, minat. Proyek ini sukses bikin siswa jadi melek teknologi. Teknologi itu bukan lagi sesuatu yang serem atau susah, tapi jadi dunia baru yang seru buat dieksplorasi. Percikan rasa ingin tahu itu akhirnya menyala. Dari minat tadi, tumbuhlah keterampilan. Waktu mereka sibuk bikin program, tanpa sadar mereka itu lagi ngelatih otak buat mikir logis, kayak detektif gitu. Mereka belajar mecahin masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diselesain. Ini adalah skill yang bakal kepake seumur hidup loh. Dan puncaknya adalah ini, rasa percaya diri. Coba deh, bayangin perasaan seorang siswa yang berhasil bikin sesuatu dari nol, terus dengan bangga nunjukin hasilnya ke teman-temannya. Momen, wow, ternyata aku bisa. Nah, momen itulah yang harganya tak ternilai. Tapi keberhasilan ini bukan akhir dari cerita, justru ini baru permulaan. Sebuah inisiatif yang hebat itu pasti selalu belajar dan berkembang. Mari kita lihat pelajaran apa aja sih yang mereka dapat dan apa rencana mereka ke depannya.
Di sini kita bisa lihat siklus perbaikan yang keren banget. Refleksinya jujur, mereka sadar kalau siswa itu butuh lebih banyak waktu buat eksplorasi sendiri. Rencananya pun ambisius, bukan cuma bikin proyek yang lebih kompleks, tapi juga mau digabungin sama mata pelajaran lain. Coba bayangin, AI ketemu seni dan matematika, pasti seru banget. Pada akhirnya ya, kisah dari Maluku Tengah ini bukan lagi cuma soal ngajarin coding. Ini tuh jadi bukti bahwa batasan di dunia pendidikan itu seringnya cuma ada di pikiran kita. Kalau AI bisa diajarin lewat seni, terus apa lagi yang mungkin? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kita ajarin, tapi seberapa jauh kita berani berkreasi.